Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi suratin ukhra, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, Fadilah Rais Masjid Nurul Amin Al-Hajj Sudirman Fakih Mudo, mata'anallah bituli hayatih. Yang kami hormati Ketua PHBI Bapak Haji Kastanto, mata'anallah bituli hayatih. Pembina Remaja Masjid Ustadz Usep Suryana Latif, Pembina Majelis Taklim Kaum Ibu Ustazah Hajah Tupah, Ustazah Hajah Sutina, Bapak RW 027 Bapak Sarno, Bapak Camat Bapak Encun Sunarto yang belum sampai ke masjid ini,
Mudah-mudahan kita berharap beliau nanti bisa hadir membersamai kita semua. Bapak Lurah, Bapak Haji Ujang Sukrillah, semoga beliau juga yang belum hadir, mudah-mudahan masih bisa hadir nanti membersamai kita semua. Bapak Kepala KUA Haji Amir Mahmud SAG, dan juga para ketua RT, ketua majelis yang ada di sekitar Masjid Nurul Amin, para tokoh masyarakat baik sipil maupun ABRI, dan juga kepolisian, ketua remaja Masjid Nurul Amin, ketua panitia, segenap panitia semuanya yang hadir hari ini yang membantu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak ibu semua calon-calon penghuni surga, anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga pula keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan Allah dalam surganya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan hari ini tanggal 28 bulan Rajab 1447 Hijriah, Allah perkenankan kita bisa bertemu di Masjid Nurul Amin untuk bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, bapak-bapak jawabnya masih lemes. Coba, Bu. Kalah bapak-bapak dah. Saya ulang, Pak. Oh, udah kenceng tuh bapak-bapaknya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu. Masih kalah bapak-bapak udah. Udah kalau di mana-mana yang menang ibu-ibu udah. Ya Bu ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Apaan? Pak? Ya, bapak-bapak nggak ada suaranya. Pak? Tahu nggak Isra Mi'raj? Apaan? Isra secara bahasa adalah perjalanan di malam hari. Itu kalau Isra secara bahasa perjalanan di malam hari. Mi'raj secara bahasa adalah perjalanan dari mulai Masjidil Aqsa lalu kemudian ke Sidratil Muntaha. Sebelumnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratil Muntaha. Tapi kalau perjalanan di malam hari namanya Isra, naik ke langit namanya Mi'raj. Saya kasih contoh lebih mudah. Malam-malam ada satpam jalan, itu namanya apa? Malam-malam satpam ronda, itu namanya apa? Isra. Karena jalannya malam. Ngelihat ada pohon mangga, lalu dia naik pohon mangga, itu namanya Mi'raj. Jadi kalau Isra itu perjalanan malam hari, Mi'raj naik. Saya ulang. Isra perjalanan di malam, Mi'raj naik. Ya, tuh pahamin dulu. Secara bahasa begitu. Tapi
secara istilah yang disebut Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan dari Mekah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, lalu dibawa ke langit, didampingi malaikat Jibril dan Mikail yang kendaraannya berupa buraq, lalu di langit sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Rafraful Ahdar, lalu menerima perintah sholat dan pulang kembali. Itu namanya Isra Mi'raj. Saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, berapa lama peristiwa Isra Mi'raj dilaksanakan? Berapa lama? 3 jam. 3/3 malam, cuma 3 jam. Kira-kira kalau seandainya kita dari sini menuju ke Bandung berapa lama? 2 jam. Tambah lagi ke Sumedang 1 jam, jadi 3 jam. Cibitung menuju Sumedang 3 jam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 berapa lama? 3 jam. Halo, ibu-ibu, percaya nggak peristiwa Isra Mi'raj? Bapak-bapak, percaya nggak peristiwa Isra Mi'raj? Halo? Kita punya handphone. Kita punya handphone. Kita pakai itu handphone. Dulu nih. Waktu belum ada handphone, dulu ada telepon. Masih inget gak? Masih inget gak tuh? Masih ya? Berapa nomornya? Berapa banyak nomornya? Ya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget. Gitu. Pakai kabel. Begitu telepon ke teman kita yang ada di Jakarta, tut, nunggu dulu. Begitu diangkat, baru kemudian bisa kita ngobrol. Kapan tuh, Bu? Dulu. Sampai tahun berapa itu? 93. Mulai 94 muncul handphone. Tapi handphonenya masih bentuknya sangat sederhana, pager. Adanya di mana? Di pinggang, trit 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 trit, bunyi itu. Tahun berapa? 94. 96 keluar handphone yang kita bisa bawa kemana-mana. Handphonenya yang pertama kali keluar mereknya Jenny, tebel banget. Ya Allah, dibawa kemana-mana itu saking tebelnya, buat nimpuk anjing mati itu anjing. Saking gedenya itu handphone. Setahun kemudian lalu berubah menjadi lebih kecil, lebih slim. Muncullah yang namanya Nokia, muncullah yang namanya Motorola, muncullah Ericsson, muncullah berbagai macam jenis handphone. Tapi itu baru bisa dengar suara. Tahun berapa itu? 98. Tahun kemudian 2005 mulai muncul handphone dengan fitur terbaru. Kita bisa lihat orang dari handphone kita. Yang pergi umroh, Mama, Papa sudah di depan Ka'bah, Ma. Kasih lihat deh tuh. Mulai menggunakan teknologi yang namanya V-call. Udah bisa lihat, Ma, Papa lagi ada di Mesir. Pa, Mama lagi ada di Amerika. Lalu ibunya juga bilang, iya, Pa, Mama sekarang di Tanah Abang.
Halo Bu. Bu, saya tanya ibu-ibu, tahu Tanah Abang nggak? Tahu aja apa tahu banget? Tahu banget. Bapak-bapaknya belum tentu tahu Tanah Abang, tapi ibu-ibunya bisa sebulan sekali ke Tanah Abang. Wow, betul aja tuh. Bu, tahu nggak? Kita lihat orang jauh melalui handphone kita, nggak pakai kabel, teknologinya sangat canggih. Nanti tahun 2035 kita telepon suami, kita telepon istri, ibu-ibu telepon suaminya atau bapak-bapak telepon istrinya, maka nanti orang yang kita telepon keluar dari handphone kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Masa nggak percaya? Hari ini sudah ada teknologinya. Apa Ustadz teknologinya? Teknologi yang sudah dilaksanakan dengan model seperti itu namanya hologram. Orang yang ditelepon bukan sekedar lihat wajahnya, tapi orang yang ditelepon bisa keluar dari handphone menemui orang yang ditelepon. Halo, percaya nggak Bu? Saya tanya ibu-ibu, waktu tahun 98 kita punya handphone, waktu itu percaya nggak? Kita nelpon orang kelihatan wajahnya? Nggak percaya. Tapi ternyata sekarang kita bisa lihat orang yang kita telepon wajahnya, meskipun ada di Amerika Serikat. Maka 7 tahunnya akan datang, atau 8 tahun yang akan datang, teknologi handphone kita sudah sangat amat canggih. Suami ibu-ibu yang pas ditelepon, kata suaminya, "Mah, papa keluar dulu ya." Papanya keluar dulu dari handphone. Ya Allah, dengan teknologi hologram tidak bisa diraba, nggak bisa dipegang, cuma keluar dari handphone. Lalu bagaimana kaitannya dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya handphone bisa semacam itu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Pasti bisa. Kenapa? Karena yang memperjalankan siapa? Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Kalau yang menjalankan Allah pasti beres. Betul Bu? Betul Bu? Kalau yang jalan Nabi Muhammad belum tentu bisa. Tapi ini yang menjalankan adalah Allah. Kalau yang menjalankan Allah, everything is running well. Apa artinya Bu? Segalanya akan berjalan dengan lancar. Karena itu kalau semuanya sudah diserahkan kepada Allah, maka yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sekedar keyakinan lagi. Saya yakin, saya percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tapi sudah bisa masuk kepada akal kita. Oh iya, handphone aja bisa. Bagaimana dengan manusia? Yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang namanya peristiwa Isra Mi'raj ditulis oleh begitu banyak para ulama dalam tulisan-tulisan kitabnya. As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menuliskan di dalam kitabnya Wa huwa bil ufuqil a'la, ada 41 kitab-kitab besar yang membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang besar-besar, belum yang kecil-kecil. Ratusan bahkan ribuan kitab
yang ditulis oleh para ulama tentang peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Ustadz dengan kita? Kita kan orang awam, nggak bisa baca kitab-kitab besar, nggak bisa tahu kitab-kitab kecil yang mana saja. Bu, yang penting kita hadir di majelis-majelisnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hadir di majelis-majelis Isra Mi'raj, maka kita akan tahu peristiwanya. Yuk kita lihat satu persatu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lalu kemudian Nabi mampir di salah satu masjid, namanya Masjid Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 20.000 malaikat yang ibadah di sana. Lalu kemudian keluar dari masjid, semuanya diganti dengan 20.000 malaikat yang baru. Coba betapa besarnya Masjid Baitul Ma'mur ini. Rasulullah datang, lalu kemudian Rasulullah sholat menjadi imam di sana. Pak, ya bapak-bapaknya udah lemes. Bu, oh mantep ibu-ibu dah. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Bapak-bapak pasti sering dengar yang namanya tarhim. Tahu tarhim, Mbak? Biasanya tarhim itu sebelum sholat, sebelum azan subuh. Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar? Ya imam al-mujahidin. Pernah dengar? Itu namanya tarhim. Ketika dibacakan di sana sebelum subuh, salah satu kalimat dalam tarhim adalah menceritakan bagaimana Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Itu Isra dan Mi'raj itu. Dan itu disampaikan di dalam tarhim. Bapak-bapak mungkin sebagian masih tidur. Ibu-ibu sebagian juga masih tidur. Tapi sudah dipanggil di berbagai masjid. 3:30 ayam udah kukuruyuk. Tahu nggak ayam kukuruyuk bunyinya gimana? Kukuruyuk gitu ya. Padahal ayam kukuruyuk bunyinya begini, Bu. Bunyi ayam kukuruyuk itu apa? Qul huwallahu ahad. Gitu. Cuma kita dengarnya kukuruyuk. Apa maknanya? Katakan Allah itu Esa. Lalu kemudian kukuruyuk yang lainnya, La ilaha illallah. Lalu kukuruyuk yang lainnya, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya orang di masjid-masjid itu selalu dengar sebelum azan subuh ada orang yang berzikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doanya siapa, Bu?
Ada yang tahu? Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ini doanya dibaca kapan? Sebelum subuh. Dibaca kapan lagi? Setelah selesai sholat. Sebelum subuh 10 kali. Setelah selesai sholat masing-masing 3 kali. Kalau kita punya hajat baca 40 kali. Kalau seandainya kita dalam kondisi yang mendesak, baca 100 kali. Inilah yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus di perut ikan. Ketika Nabi Allah Yunus ditelan oleh ikan paus, dan kemudian Nabi Allah Yunus membaca 100 kali, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum subuh tuh. Berbarengan dengan itu, di sebagian tempat ada yang baca tarhim. Isinya tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan beberapa nabi, kemudian Nabi Muhammad jadi imam. Apa kata Nabi Muhammad kepada Nabi Allah Ibrahim? Ya Nabi Ibrahim, jangan saya jadi imam. Anta abul anbiya. Engkau saja yang jadi imam. Jangan saya. Saya siapa? Saya bukan abul anbiya. Tuh, nabi, Bu. Tawaduknya nabi. Minta kepada Nabi Ibrahim yang lebih tua untuk tampil menjadi imam. Apa kata Nabi Ibrahim? La, tidak. Anda wahai Nabi Muhammad yang lebih berhak jadi imam. Kalau saya abul anbiya, Nabi Adam abul bashar, antum adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Engkau adalah pemimpin nabi dan para rasul. Engkaulah yang jadi imam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Siapa makmumnya? Para nabi. Kan ketemu tuh di berbagai langit. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris dikasih lihat oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, itu Nabi Idris wahai Nabi Muhammad, bajunya coklat, imamahnya udeng-udengnya warnanya juga coklat, sorbannya warnanya hijau. Karena itu banyak orang yang kalau sholat sering sholat sorbannya warnanya hijau. Karena dulu waktu Nabi Muhammad di langit yang keempat melihat Nabi Allah Idris pakai sorban warnanya hijau, pakai imamah warnanya coklat, pakai gamis warnanya coklat. Itulah Nabi Allah Idris alaihi salam. Bu, tahu Nabi Idris? Tahu nggak? Tahu namanya doang. Pak, tahu Nabi Idris? Tahu nggak Nabi Idris? Nabi Idris adalah the best creator in the world. Siapa yang menemukan sendal pertama kali? Nabi Idris. Siapa yang menemukan topi pertama kali? Nabi Idris. Siapa yang menemukan tangga pertama kali? Nabi Idris. Siapa yang menjahit pakaian pertama kali? Nabi Idris. Siapa yang memiliki pulpen dengan sederhana pulpennya yang pertama kali? Nabi Idris. Siapa yang menemukan kacamata pertama kali? Nabi Idris. Lalu disempurnakan oleh Al-Haytham Ibnul Haytham di zaman Bani Abbasiyah. Sehingga sekarang ada yang disebut dengan kacamata atau optik. Tapi penemu pertama adalah Nabi Allah Idris. Lihat dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ingatlah ketika kami sebut nama Idris, dia adalah nabi yang kami tempatkan di tempat yang tinggi. Nabi ketemu di mana? Di langit yang keempat. Lalu kemudian ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang menarik bukan pertemuannya itu saja, tapi yang menarik adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kemudian sampai di Sidratil Muntaha. Isra ke Sidratil Muntaha. Masih ingat nggak lagunya dulu tuh? Waktu kita masih kecil. Dulu anak-anak kecil tuh hafal semuanya lagu itu. Sekarang anak-anak nggak banyak yang hafal. Hafalnya drakor, drama Korea, hafalnya drama Cina. Siapa yang jadi CEO? Waduh, drama-drama Cina. Tapi dulu anak-anak kita hafal tuh dengan lagu-lagu Isra Mi'raj. Sampai kemudian ke Sidratil Muntaha. Lalu kemudian naik ke Rafraful Ahdar. Waktu mau naik ke Rafraful Ahdar, malaikat Jibril bilang begini, ya Rasulullah, saya nggak bisa naik lagi. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim, malaikat Jibril merasa saya sudah waktunya sampai di sini. Jadi orang itu seperti itu, kita semua juga seperti itu. Ada waktunya kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, kalau saya naik lagi maka terbakar badan saya. Saya tidak bisa naik, cukup sampai di sini. Begitulah usia kita. Bu, usia kita ada batasnya. Kemampuan kita ada batasnya. Karena itu kita semua nanti akan dipanggil Allah. Karena itu panggilan Allah tuh ada 3. 1 panggilan sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dipanggil dengan panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan. Kalau subuh ada tambahan, as-salatu khairum minan naum. Ada panggilan tuh. Kalau subuh itu panggilan sholat. Yang kedua panggilan haji dan umroh. Panggilan haji dan mudah-mudahan bapak-bapak di sini akan dipanggil haji dan dipanggil umroh. Amin. Ya Rabbal. Yang belum pernah umroh berangkat umroh. Amin. Yang sudah pernah umroh nanti insya Allah berangkat lagi. Amin. Ya Rabbal. Yang belum daftar haji segera daftar haji. Insya Allah akan berangkat. Yang belum daftar umroh silakan daftar umroh. Insya Allah nanti akan berangkat. Ustadz, saya nggak punya duit Ustadz. Bagaimana mau daftar? Bu, malam Senin baca surah Al-Waqiah. Malam apa? Malam Senin. Malam Rabu baca surah Ar-Rahman. Malam apa? Malam Rabu. Malam Jumat baca surah Yasin. Malam apa? Malam Minggu baca surat Tanah. Malam Minggu baca surat Tanah. Insya Allah berangkat umroh. Lihat nih tanah saya yang mana nih, yang mau dijual nih. Kalau cuman baca surah Al-Waqiah aja berangkat nggak? Ya nggak berangkat, daftar. Baca juga, daftar juga. Yang baca surah Ar-Rahman berangkat nggak? Berangkat kalau daftar. Yang baca surah Yasin berangkat nggak? Berangkat kalau daftar. Tetapi di luar yang namanya daftar, yang namanya orang pergi haji dan umroh itu adalah panggilan. Setuju Pak?
Setuju Pak? Setuju Bu? Berapa banyak orang yang duitnya miliaran, triliunan, belum sampai ke Mekah Madinah? Betul nggak? Berapa banyak orang yang nggak punya duit sampai ke Mekah ke Madinah? Kok bisa? Karena memang panggilan. Kalau Allah udah panggil pasti sampai. Tapi kalau Allah belum panggil, duitnya banyak, belum sampai-sampai. Cuma jangan bilang begini, saya duit banyak tapi Allah belum panggil-panggil. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada nggak yang ngomong gitu? Banyak yang ngomong gitu. Padahal Allah udah panggil, dianya nggak nyambut. Kalau dia nyambut akan berangkat. Saya punya teman saya bilang begini sama saya, Ustadz, saya nggak punya duit, bagaimana saya berangkat haji, bagaimana saya berangkat umroh. Ini kejadian nyata. Saya bilang tetaplah berdoa, tetap minta kepada Allah untuk dipanggil, tetap minta dipanggil. Karena doanya orang yang haji itu labbaik Allahumma. Orang yang umroh doanya labbaik Allahumma. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi yang dipenuhi panggilan Allah, yang manggil adalah Allah. Jadi ibu-ibu semua jangan pernah bingung. Ini kejadian nyata. Seorang yang gak punya uang, tiba-tiba satu saat ditelepon sama siapa? Majikannya. Karena majikannya stroke. Majikannya gak bisa berangkat. Lalu kemudian dia disuruh gantikan. Akhirnya diproses, dia akhirnya yang berangkat. Majikannya gak jadi berangkat. Kok bisa semacam itu? Panggilan. Yang kedua tuh panggilan, yaitu berupa panggilan haji dan umroh. Yang ketiga, panggilan Allah adalah panggilan menghadap ke rahmat-Nya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena itu sebelum dipanggil Allah dengan panggilan yang ketiga, panggilan Allah yang pertama datangin. Apa itu? Sholat. Dan Isra Mi'raj ini adalah intinya perintah sholat. Perintah sholat. Karena Nabi dulu jadi imam di Baitul Ma'mur, maka kemudian Nabi mendapatkan perintah sholat yang tadinya 50 kemudian menjadi 5 kali. Alhamdulillah jadi 5 kali. Saya mau tanya bapak-bapak, Pak, kalau seandainya 50 kali kita sholat gimana Pak? Bu, kalau 50 kali kita diperintahkan sholat jadi, maka ibu-ibu sempat masak nggak? Sempat masak nggak? Ya Allah, baru buat mau masak. Ada lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah azan lagi. Baru selesai sholat, baru nyapu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan lagi. Kenapa? 50 kali. Makanya Nabi Musa bilang begini, ya Muhammad Rasulullah, sampaikan kepada Allah agar diberikan pengurangan. Kenapa? Karena umatmu tidak akan sanggup 50 kali. Oh begitu ya? Iya. Akhirnya kemudian Allah kasih sampai 5 kali. Lalu kemudian kata Allah begini, ya Muhammad, 5 kali ini yang dilakukan, pahala setiap sholat 10. Berarti kalau 5 kali jadi 50. Sebetulnya perintah 50 itu menjadi 5, pahala yang 5 sama dengan pahala yang 50. Karena itu yang pertama, waktu kita masih hidup
mumpung kita masih sehat, masih bisa bernapas, jangan pernah sekali-kali ninggalin sholat. Bu, kalau ibu-ibu punya putri, didatangi oleh seorang anak muda, lalu kemudian ibu-ibu tanya begini, Dek, udah kerja belum? Begitu kan? Bu, Dek, udah kerja belum? Begitu kan? Ibu-ibu tanya enggak, Dek, sholat enggak? Dek, sholat enggak? Tanya enggak? Kenapa enggak tanya sholatnya? Yang ditanya kerjanya melulu. Kenapa enggak ditanya sholatnya? Padahal jauh lebih penting sholatnya daripada kerjanya. Kerja penting enggak? Penting. Tapi sholat jauh lebih penting. Kenapa lebih penting? Kalau dia sholat aja nggak bisa jaga, bagaimana jaga anak ibu? Kalau sholat aja dia nggak bisa pelihara, bagaimana dia pelihara anak ibu? Sholat itu penting, kerja itu penting. Karena itu Bu, nanti kalau seandainya pulang dari sini, di rumah ibu ada yang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, naik bajai. Dek, dari mana? Tambun. Kesini naik apa? Bajai. Tiba-tiba pas dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia bilang gini, Bu, permisi ya, saya mau sholat. Sholat. Begitu datang lagi jam 1 pulang. Pas menjelang asar datang lagi bawa Alphard. Bawa Alphard. Tahu Alphard? Tahu. Begitu azan asar cuek. Sampai menjelang maghrib jam 5 belum sholat. Setengah 6 belum sholat. Ibu-ibu pilih yang naik bajai apa yang naik Alphard? Bu, pertanyaan saya, pilih yang naik bajai apa yang naik Alphard? Jawabannya pinter, Pak. Pilih yang naik Alphard tapi sholat. Ya Allah. Jangan pernah lupa. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Kalau anak kita tidak sholat, orang tuanya yang akan disiksa di alam kuburnya. Kalau anak kita tidak sholat, kita yang sengsara di alam kubur kita. Karena itu Bu, sampaikan kepada anak kita, bagaimanapun kondisi kita, apakah uang kita di rumah em-eman? Ya Bu ya, em-eman ya, 5.550. Atau betul-betul em-eman, miliar-miliaran, tetaplah sholat. Begitu pula pada saat kita dalam kondisi yang kurang bagus ekonominya, tetaplah jaga sholat. Kenapa? Karena disitulah kemuliaan kita. Disitulah keberkahan hidup kita. Ketika kita menjaga sholat, maka Allah muliakan kita. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Dekati, datangi, kenali Allah dalam sholat kita. Nanti insya Allah, Allah akan tahu kapan kondisi kita lagi susah. Allah akan bangkitkan kita untuk menjadi lebih bahagia lagi. Bu, tahu sholatnya Nabi? Tahu nggak sholatnya Nabi? Satu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Muhammad sholat. Pada saat rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Fatihah. Nabi membaca surah Al-Fatihah dengan cara tartil. Bagaimana cara baca tartil? Karena cara baca Quran ada 4.
Yang pertama, cara baca Quran yang disebut dengan cara baca tahqiq. Qari kita tadi membaca Al-Quran dengan cara tahqiq, bacanya sangat lambat. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Diulang lagi. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Kira-kira kalau imam sholat bacanya begini gimana? Pak, kalau ada imam terawih bacanya pakai cara tahqiq, bapak-bapak gimana? Ibu-ibu yang sholat di belakang, lalu imamnya sholatnya cara baca tahqiq. Allahu Akbar, baru takbir. Lalu cara baca Fatihahnya tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ibu yang jadi makmum gimana? Ini baru bismillahnya aja udah kayak gini. Gimana ini terusnya nih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan cara tartil, cara yang kedua. Bagaimana cara tartil? Itulah yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu cara baca tartil. Bu, cara baca tartil begini, kira-kira ibu-ibu masih nggak ngedumel di belakang? Masih nggak? Kata sebagian ibu-ibu, masih Ustadz. Masih lama itu. Kata sebagian ibu-ibu. Apalagi anak-anak muda yang di belakang. Kata anak muda, nggak ada yang cepetan lagi Ustadz. Itu cara baca tartil yang dibaca oleh Nabi. Tapi ada cara baca yang ketiga, cara baca tadwir. Ini cara bacanya cepat seperti orang naik bis patas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira kalau ada imam yang begini seneng enggak, Bu? Pak Haji senang katanya. Ternyata ada cara baca lagi yang keempat, yaitu cara baca hader. Baca Fatihah satu napas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waddal. Baru dol pingsan. Kenapa pingsan? Kehabisan napas. Lalu digotong sama pengurus DKM, dibawa masuk ke mimbar, lalu dikasih remason, dikasih balsem hidungnya. Akhirnya sadar. Pas sadar, dari mulutnya keluar lin. Ternyata tadi belum selesai, Pak. Ya Allah. Karena itu para ulama mengatakan jangan gunakan cara baca hader dalam sholat. Gunakan kalau tidak cara baca tartil, tadwir. Cara baca tartil, tadwir. Nabi Muhammad SAW jadi imam di malam pertama di bulan Ramadan. Yang jadi makmum siapa? Huzaifah ibnul Yamani. Nabi Muhammad membaca tartil surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah, Nabi Muhammad membaca surah Al-Baqarah.
Pak. Pak. Berapa panjang surah Al-Baqarah, Bu? Bu. Berapa panjang surah Al-Baqarah? 286 ayat. Bacanya tartil. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 286 ayat. Lalu Huzaifah yang jadi makmum bilang begini di hatinya, mudah-mudahan Rasulullah ruku setelah selesai surat Al-Baqarah. Ternyata enggak. Rasulullah lanjutkan dengan surah Ali Imran. Berapa panjang surah Ali Imran? 200 ayat. Akhirnya mulai nih kakinya agak pegel nih. Kakinya siapa? Huzaifah. Lalu di tengah-tengah surah Ali Imran dia bilang begini, mudah-mudahan Rasulullah ruku di tengah-tengah Ali Imran. Ternyata enggak. Diselesaikan surah Ali Imran. Berapa panjang surah Ali Imran? 200 ayat. Selesai. Begitu selesai, apakah Nabi Muhammad ruku? Tidak. Nabi lanjutkan dengan surah Al-Maidah. Selesai surah Al-Maidah, apakah Nabi ruku? Tidak. Nabi lanjutkan dengan surah An-Nisa. Seandainya, ini seandainya nih Pak. Pak. Halo. Bu. Halo. Seandainya ada yang jadi imam baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran, baca surah Al-Maidah, baca surah An-Nisa, baru ruku. Kira-kira makmumnya masih ada nggak? Masih ada nggak makmumnya? Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kayaknya nggak ada suara. Pas nengok ke belakang, ya tinggal gua sendirian. Huzaifah ibnul Yamani selesai sholat lalu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah masih sholat lagi? Masih. Apa kata Huzaifah ibnul Yamani? Masya Allah, sholatmu seperti ini ya Rasulullah, saya mah nggak sanggup. Lalu kemudian sekarang apakah ada sholat yang model Nabi kayak gitu? Ada. Di Mesir, di Sudan ada sekelompok anak muda yang kalau sholat namanya sholat taraweh ala Huzaifah ibnul Yamani. Sholat taraweh mulainya 8:30, selesainya 3:30 subuh. Sholat taraweh mulai 8:30, selesai 3:30. Kira-kira kalau di Masjid Nurul Amin ini diumumkan oleh Bapak Haji Kastanto, Bapak Ibu sekalian, mulai nanti malam pertama sampai malam terakhir sholat kita akan selesai dari mulai 8:30 sampai 3:30 subuh. Kira-kira sisanya berapa orang? Ini anak-anak muda di Mesir ada sekelompok, di Sudan ada sekelompok anak muda yang sholatnya itu mulainya 8:30, selesai 3:30, 30 juz. Ustadz, ada nggak di Indonesia yang kayak gini? Ada. Di mana itu? Di Temboro, pesantren Temboro. Itu ada yang ikut 5 orang. Dari malam pertama sampai malam 29, 5 orang, kagak nambah. Cuma 5 orang yang ikut. Di pesantren Temboro itu ada 4. Satu adalah sholat yang seperti biasa di masjid-masjid, mulai Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas. Yang ikut berapa? Ratusan.
itu paling banyak. Yang kedua, sholat dengan 10 juz. Yang ikut berapa? Sekitar 30 sampai 35 orang. Yang ketiga adalah sholat dengan 15 juz. Yang ikut hanya 15 orang. Dan yang terakhir adalah sholat terawih 30 juz. Yang ikut hanya 5 orang. Bu, kalau di sini dikasih pilihan, ada 4 tadi, ibu-ibu milih yang pertama, 2, 3 atau 4? Oh, pertama. Pertama. Kenapa? Selesai sholat isya, terawih, udah gitu pulang, setengah 9 udah di rumah nonton TV. Betul, Bu? Pada makan, tenang. Bapak-bapak lihat BRI Liga Indonesia, tenang sambil ngopi. Lalu kemudian malamnya bapak-bapak setengah 3, setengah 4 udah bangun. Buat apa? Untuk sahur. Bangunin istrinya. Ya Rabbana, nikmat banget tuh. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sholat yang diberikan Allah kepada kita. Belum lagi kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad diajak jalan oleh malaikat Jibril, muter-muter kemana? Ke surga dan ke neraka. Bu, saya sampaikan bacaan, ibu ikuti saya. Ittola'tu. Bapak-bapak ikut. Ittola'tu ilal jannah fara'aitu anna aksaroha al-fuqara. Coba ulang. Ulang. Ittola'tu ilal jannah fara'aitu anna aksaroha al-fuqara. Coba ulang. Kagak bisa juga. Kedua kali. Ittola'tu ilal jannah. Kata Nabi, aku diajak oleh malaikat Jibril masuk ke dalam surga. Fara'aitu, maka aku melihat anna aksaroha, ternyata isi di surga al-fuqara, banyak orang fakir miskin. Bu, kenapa banyak orang fakir miskin di surga? Karena nggak ada yang ditimbang. Bingung malaikat mau nimbang apa? Korupsi kagak, ngambil duit orang kagak. Giliran yang kaya, duitnya banyak, triliunan, miliaran. Waktu ditimbang, tar dulu. Ini duit apa? Ini duit apa nih? BLBI bukan? Gitu katanya. Ini duit apa nih? Bansos bukan? Gitu. Ini duit apa nih? Korupsi bukan? Ini duit apa nih? Duit waktu nerima enggak? Ketika kemudian ada pemilu dikasih sarang 300.000. Bu, kalau ada calon anggota DPR pemilu ngasih duit sarang 300, terima enggak? Terima enggak? Terima enggak? Kalau ibu terima, ibu wajib milih dia. Kalau ibu terima, ibu nggak milih dia, itu bukan duit ibu. Halo? Halo? Ternyata imanukum fi amplopikum. Iman kita itu ternyata adanya di mana? Di amplop. Dikasih 300 telap. Dikasih 300 udah mulai melehoy. Ya Allah, Bu. Jangan pernah kita itu mau disogok cuma dengan 100. Cuma dengan 200.
Cuma dengan 300. Ini suaranya kenapa jadi berubah ini? Perasaan tadi suara saya keluar deh. Sekarang cuma di dalam doang. Bu, imanuhum fi amplopihim. Orang-orang yang begitu imannya di mana? Di amplop. Apalagi cuma dikasih gocap. Ya Allah. Apalagi cuma dikasih Indomie. Dikasih beras 5 liter. Ya. Bu, nih bagaimana Abu Bakar As-Siddiq imannya. Begitu Nabi bilang saya semalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau engkau yang nyampein saya percaya. Kira-kira Abu Bakar dikasih duit nggak sama Nabi? Dikasih duit nggak? Nggak dikasih duit. Ini kadang-kadang pejabat-pejabat kita udah kaya, Pak. Duitnya udah banyak. Rumahnya gede banget kayak istana. Masih nerima sogokan juga. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak, tapi bukan di sini. Bukan di Bekasi. Di Bekasi ada nggak? Udah banyak duitnya, udah kaya. Kenapa masih terima yang gitu-gitu? Bahkan direktur dan sebagainya, pejabat-pejabat yang lainnya, udah kaya-kaya masih nerima. Karena itu wajar, kata Nabi, pada saat saya masuk ke surga, yang saya lihat ternyata banyak orang-orang fakir, miskin. Ikuti saya lagi. Ittola'tu ilan nar fara'aitu anna aktsaroha an-nisa. Coba ulang. Taunya cuman itola'tu ilan nar. Lalu kemudian aku masuk ke dalam neraka bersama Jibril, dikasih lihat. Fara'aitu, dan aku melihat anna aktsaroha, ternyata banyak penghuni neraka an-nisa, perempuan. Bu, mudah-mudahan gak ada yang di sini. Yang ada di sini penghuni surga semua. Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka, kata Nabi Muhammad? Karena banyak perempuan yang suaminya enggak ada di rumah. Sebentar keluar olahraga, dompetnya acak-acakan. Pak, banyak kayak yang begitu, Pak? Banyak kayak yang begitu, Pak? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Oh, ada, ngaku ibu-ibu. Sampai kadang-kadang ibu-ibu ngambil dompet suami lalu bilang gini, Mas, saya ambil ya 500.000. Lalu dia bilang gini, iya. Dia yang minta, dia yang jawab. Bu, saya tanya, bolehkah seorang istri mengambil uang di dompet suaminya tanpa diketahui suaminya? Main boleh aja. Saya tanya bapak-bapak, Pak, bolehkah seorang istri mengambil uang di dompet suami bapak-bapak tanpa izin bapak-bapak? Oh, nggak boleh, Bu, katanya. Nggak boleh, Bu. Saya ulang, Pak, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Ini bapak nih yang pakai baju ungu, suaranya kencang. Ada istrinya nggak di sini? Nggak boleh. Tapi rata-rata bapak-bapak bilang nggak boleh. Bu, tidak boleh
haram hukumnya seorang istri mengambil uang di dompet suaminya tanpa diketahui suami kecuali dua hal. Kecuali dua. Yang pertama, kalau suaminya yang bilang pelit siapa tuh Pak? Bukan saya loh, ibu-ibu yang bilang. Yang pertama-tama kalau suaminya masa satu hari orang dikasih 30.000, udah gitu mintanya, mah ntar ayam bakar ya, jangan lupa jambal, sayur asem, ya tempe tahu. Waduh, kata istrinya 30.000, pengen ayam, jambal, tempe tahu. Yang pertama kalau suaminya. Yang kedua, kalau kondisi mendesak. Tapi setelah suami pulang, sampaikan, Pak, tadi saya mengambil uang papa, mohon maaf karena tadi terdesak jadi saya ambil. Mohon ridhonya Pak, mohon ikhlasnya Pak. Kira-kira ibu-ibu ada nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Ada nggak di sini? Yang mana orangnya? Ya Allah Bu, pulang dari sini, temuin suaminya, cium tangan suaminya, bolak-balik, cium pipinya, kiri kanan, cium keningnya, bilang sama suaminya, Pak maafin saya, sudah sering yang namanya dompet papa saya ambil uangnya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Kenapa ibu-ibu harus ngomong gitu? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, ayyumam ra'atin matat, istri manapun yang wafat, wa zaujuha radin anha, dan suaminya ridho kepada istrinya, dakhalatil jannah, maka istri itu akan masuk ke dalam surga. Kalau suaminya ridho, maka ibu-ibu akan masuk ke dalam surga. Saya tanya bapak-bapak sekarang, Pak, ridho kalau istrinya meninggal? Pak, ridho kalau istrinya meninggal? Kata ibu-ibu, awas lu jawab loh. Awas. Kalau seandainya seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, meskipun sering kali dompetnya diambil dan sebagainya, tapi suaminya sudah ridho, maka ibu-ibu akan masuk ke dalam surga. Karena itu Pak, sama istri harus sayang, sering kasih uang yang lebih banyak. Betul Bu? Betul Bu? Betul. Karena itu Bu, gampang kalau bikin suami seneng, gampang. Bilang begini, Pak, kalau nanti saya sudah tidak ada, halo, Pak, kalau nanti saya sudah tidak ada, Papa mau nikah lagi, boleh silakan. Suaminya akan bilang begini, kagak usah meninggal juga boleh. Belum meninggal aja juga boleh. Kata siapa? Kata suami. Tapi ingat Bu, suami-suami yang ada di sini adalah suami-suami yang setia. Betul? Betul? Ya ibu-ibu nggak jawab. Giliran saya bilang suami yang setia, ibu-ibu nggak jawab. Karena itu di Betawi kalau ada orang nikah yang dibawa adalah roti buaya. Kenapa yang dibawa roti buaya? Karena memang buaya adalah binatang paling setia. Betul nggak Pak?
Buaya adalah binatang paling setia selama ada di air. Selama ada di, kalau sudah naik ke darat, udah beda lagi itu, ya. Oleh karena itu, Bu, mari dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita peringati, kita jaga keluarga kita. Kita jadikan anak-anak kita orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Juga kemudian kita jaga keluarga kita. Sayangi istri, sayangi suami. Agar apa? Agar nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Agar kita bisa bersama-sama dengan kumpulan kita hari ini. Semoga jamaah di Masjid Nurul Amin semuanya nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Maksud hati ingin terus, tapi apa daya sebentar lagi waktu zuhur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, untuk yang menjadikan wakaf masjid ini, yang membangun masjid ini. Mudah-mudahan yang sudah wafat semoga kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih sehat, orang-orang tua kita, segenap pengurus DKM, semoga disehatkan badannya, disejahterakan kehidupannya. Dan kita semua, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga sholat kita. Dan mudah-mudahan anak kita adalah generasi penerus yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti pembacaan doa akan disampaikan oleh Ketua DKM kita Bapak Haji Sudirman Pakimudo. Dari saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, disampaikan ke bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahna min jami'i sayiat wa tarfa'una indaka la darajat wa tuballighuna min jami'il khairat fil hayati ba'dal maut innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa taqabbal. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minal afwal risab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takasu'ana wa tadarru'ana min taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin akhiral akhirin ya zal quwwatal matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wadkhilnal jannata ma'aliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa liqna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa liqna Ramadana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tawassalna bi ta'lumi tetapi ta'lumi antarzuqnal wasi'ah wa antarzuqnal amanah. Rabbi anfa'na ilman tanah lam ya'limna alladhi yanfa'una. Rabbi faqih lana karawati lana fi dinina. Rabbana atina fi dunya hasanah wa hasanah wa qina adzabannar warqinal jannata ma'al abrar aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.